halus. Enam puluh wes halus. Ih. Aduh, rupane jamur semua ya. Pelaponnya kotornya. Servis berikutnya. Wah, jamur semua. Tumbuh jamur. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Oke, pagi yang menjelang siang ini kita lagi akan berburu mobil. Ini pesanan beliau yang ada di luar negeri. Jadi beberapa waktu yang lalu beliau telepon konsultasi dulu. Terus kita sampaikan prosesnya yang nanti akan kita lalui. Kemudian kita juga sampaikan bahwasanya ketika pesan mobil itu iklan kita tidak batasin iklan itu dari mana. Artinya ada iklan yang menurut kita bagus akan kita sampaikan ke beliau pemesannya. Beliau pemesannya ada iklan yang menurut beliau oke, boleh kirim ke saya. Jadi nanti dari iklan yang terkumpul atau iklan yang disampaikan ini yang diketahui saya dan pemesannya itu kita cek ya, kita cek. Setelah kita cek dari iklan, kalau iklannya kemungkinan itu kondisinya masuk dari foto dan sebagainya, kita telepon orangnya. Walaupun kadang-kadang ini orang yang menjual itu juga nggak ngerti dengan mobil yang dijualnya. Jadi ketika kita telepon, contoh nih ya, kita telepon, Pak itu bodinya gimana? Ada bekas nabrak enggak? Oh enggak mas, itu aman, nggak ada bekas nabrak. Oke, catnya itu gimana Pak? Masih original atau udah beberapa cat atau ada beberapa yang sudah dicat? Beliaunya bilang, oh aman mas, masih original. Ada yang seperti itu ya, karena menyesuaikan kilometer, karena kilometernya masih 50.000 kan, kayak kemarin tuh yang di Jakarta. Terus ada bekas banjir enggak? Ada karat-karat enggak? Beliaunya bilang aman mas, tinggal dicek langsung aja, datang ke sini. Oke, kita setelah konsultasi dengan penjualnya, ya apa yang disampaikan tadi, setelah kita tanya-tanya orangnya, oke. Oke-nya penjual dengan oke-nya kita itu pasti berbeda. Nah setelah kita samperin, kita datengin, ternyata barangnya nggak sesuai dengan kondisi apa yang disampaikan. Rata-rata itu seperti itu. Jadi teman-teman itu jangan pernah 100% percaya terhadap apa yang disampaikan sama penjualnya. Terus jangan 100% percaya terhadap apa iklannya. Pertama seperti itu ya. Terus berikutnya lagi adalah ada beberapa teman-teman yang komen itu, kenapa nggak nyari mobilnya ke showroom aja gitu kan. Ada yang jawab juga lah bla 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 bla. Intinya itu kan masnya bengkel juga, jadi kalau ke showroom nanti dapat mobil dari showroom tanpa ragat segala macam gini-gini. Ini yang perlu saya tekankan ya, saya itu tidak membatasi iklan itu dari mana. Artinya apa? Baik iklan dari saya ataupun pemesannya itu dari iklan itu kita saring gitu lah. Kadang-kadang ya ada juga banyak sekali yang iklan itu dari showroom gitu kan. Dan tidak mungkin kan saya bilang kita lagi cek unit di showroom ini, ternyata barangnya begini. Nggak sesuai sama apa yang disampaikan di awal begini. Ya saya ditimpukin orang kalau modelnya seperti itu. Jadi saya itu kalau nge-videoin di showroom yang showroomnya itu juga kenal dengan saya, tentu saya tidak akan mengupload video yang saya dapat di unit itu.
Artinya video yang saya ambil di unit itu hanya saya sampaikan ke pemesannya aja. Ini bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini, minusnya, kekurangannya mobil itu. Terus setelah kita telaah, kita konsultasi, mobilnya belum masuk di kriteria. Beliaunya juga tidak mau dengan kondisi yang kita sampaikan. Akhirnya kita cari yang lain. Artinya bukan berarti kita nggak pernah ke showroom, sering banget kita ke showroom. Hanya saja tidak saya videokan secara vulgar gitu kan, enggak. Nah, itu kan kita jangan sampai itu kan beli enggak, nyacat iya. Jadi itu bahasa juga yang saya dapat dari pengiklan. Dalam artian komen juga beberapa kali ada yang seperti itu. Wah, masnya itu cuma nyacat tok, cuma jelek-jelekin tok, beli juga enggak, nawar juga enggak. Lah kalau nawar itu kan kalau barangnya masuk ya kita tawar, tapi kalau barangnya nggak masuk ngapain ditawar gitu kan ya. Itu yang berikutnya lah, makanya kadang-kadang kalau saya itu nggak balesin komen bukannya apa-apa, artinya saya sebenarnya baca komen, tapi mungkin karena kesibukan saya yang seperti ini, sampai saya hari ini pun ini saya berburu sendirian karena di bengkel itu harus berjalan juga gitu kan. Ini saya tinggal sebentar, kurang lebih 3 jam kan, perjalanan 1,5 jam ke sana, 1 jam pulang. Itu pun kalau kondisinya nggak masuk ya. Tapi kalau kondisinya masuk, masih ada tahap-tahapan yang lain, mungkin saya tinggal sampai 4 jaman gitu kan. Jadi memang saya benar-benar memanfaatkan waktu. Dan apabila saya itu lagi berburu kemana gitu ya, itu kadang-kadang suruh mampir ke tempat teman-teman subscriber itu nggak bisa lama. Kenapa? Karena kita berkejar dengan waktu gitu kan. Ada pekerjaan saya yang di rumah juga harus diselesaikan gitu kan. Di jalan juga harus berburu dengan waktu gitu ya. Jadi memang banyak hal yang harus kita kerjakan, dan ini kan saya masih handle dalam artian kayak berburu masih saya handle sendiri, ngedit video sendiri, upload video sendiri, ya pokoknya hampir semuanya itu masih kita tanganin sendiri. Walaupun bengkel sudah ada karyawan saya yang sudah bisa dipercaya gitu kan, tapi kan tetap untuk finishingnya segala macamnya harus saya sendiri yang melakukan pekerjaan. Jadi ada pending dulu nih, yang ini pending, kalau cuma rem segala macam itu masih bisa lah gitu kan. Itu seperti itu teman-teman. Jadi memang alur ataupun perjalanannya itu memang tidak mudah dan tidak gampang, karena kita kadang-kadang tadi itu jangan pernah percaya sama 100% sama penjual, jangan pernah percaya 100% sama iklan gitu kan, karena itu semuanya bisa menipu. Artinya menipu itu tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan barang yang kita cek secara langsung gitu loh. Ini juga ada penipuan kemarin, tapi nggak saya video. Jadi ada beberapa penipuan di iklan Facebook, itu iklannya penipuan, tapi belum saya upload, dan saya waktu itu nggak ngevideoin iklan itu gitu loh. Nanti mungkin sewaktu-waktu kalau pas saya bisa memvideokan dan cari kronologinya seperti apa penipuan iklan itu, nanti saya videokan. Karena kemarin kita dapat dari beliau ini iklan dikirim ke saya ya. Beliau kan masih di luar negeri, kirim iklan ke saya, kok harganya murah gitu kan, kirim iklan ke saya, kita telepon bla 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 bla, itu semacam-macam lah itu pokoknya. Oke, sekarang kita lanjut untuk ngecek unitnya Avanza Matic. Nah ini kita lihat aja, ini pesanan beliau dari luar Indonesia. Nanti minta tolong dikirim katanya. Jadi beberapa barang-barang ini minta dikirim-kirim semuanya ini. Oke, kita lanjut ya, jalan ke sana. Sendirian ini kita. Sendiri aja berani lah pokoknya. Harus berani pokoknya. Oke, kita sudah sampai keluar tol dari tol Boyolali. Oke, sekarang kita lanjut lagi, perjalanan masih kurang lebih 40 menit. Ini kita lewatin jalan antara Gunung Merapi sama Gunung Merbabu. Jadi kita ada di tengah-tengah antara dua gunung itu. Dan di depan itu kelihatan adalah Gunung Merbabu. Kita nanti rencana lewat antara tengah-tengahnya gunung itu, antara Gunung Merapi sebelah kiri, sebelah kanannya Gunung Merbabu. Ini kita lewat jalan yang mulai berkelok-kelok, nanjak-nanjak ya, tapi alhamdulillah jalannya masih mulus. Ya kadang-kadang kalau daerah sini kalau pas hujan lebat ya takutnya ada longsoran gitu ya.
60 wis halus. Ih. Aduh, rupane jamur semua ya. Pelaponnya kotornya. Jamur semua. Tumbuh jamur. Waduh. Ya, kacanya itu udah garis-garis juga. Kalau kilometer 60 kira-kira teman-teman bisa nyimpulin nggak, kacanya udah melarat-melarut, terus setirnya sudah halus gitu ya. Speedometernya pecah. Oke, setelah kita lakukan pengecekan secara detail unitnya, jadi memang tadi sebelum berangkat sudah saya sampaikan, saya agak sedikit curiga dengan kilometernya, karena kilometernya itu ada indikasi menurut saya tidak sesuai dengan kondisi aslinya, realnya gitu. Nah, setelah tadi itu kita lihat, ya beberapa hal itu tidak kesesuaian ya. Jadi tidak sesuai antara kilometer yang 60 ribuan dengan kondisi unitnya kayak gitu teman-teman. Jadi memang mobilnya juga tidak terawat, tidak pernah dipakai juga karena tidak butuh mobil. Mobilnya ada beberapa, tapi mobilnya juga belinya bukan dari baru, belinya itu juga bekas. Jadi mungkin beliaunya juga waktu pas milih mobilnya dulu kurang pas gitu. Jadi akhirnya dijual, ya beliau nggak tahu dengan kondisi asli mobil itu seperti apa gitu kan. Gitu. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas, agar mobilnya tidak menyusahkan di kemudian hari. Lebih baik kita susah-susah dulu nyari mobilnya seperti ini, senang-senangnya kemudian gitu loh. Itu ya teman-teman ya. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mobil belum sesuai kriteria kita. Salah satunya adalah karena kilometer tidak sesuai dengan kondisi. Ada beberapa minus-minus yang menurut saya vital sekali, yang membuat kita itu ya akhirnya balik kanan gitu teman-teman. Ada bekas laka di depan dan di belakang itu nggak bisa buka pintunya saya, karena mepet ya, tadi nggak saya masukkan
Nah, tapi intinya adalah pintu belakang udah cat ulang juga, kap mesin juga udah cat ulang gitu kan. Gitu wes ya. Saya Adi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.